رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan amal taat kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bisa menghiasi Ramadan dengan amal-amal yang diridhai oleh Allah. Baik puasanya, baik salat tarawihnya, baik salat tasbihnya, terlebih-lebih kehadiran kita di majelis-majelis yang insya Allah penuh berkah dan penuh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, mari kita dengarkan kultum 7 menit sampai 10 menit yang hari ini insya Allah akan disampaikan santri dari Bekasi, Mas Alibah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Gusturakum ya ahlal darab wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur wa ya ahlal batin. Ya Fattah wa ya alim iftah alina fathan qariban. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu, para rawuh, para tokoh agama, para takmir-takmir masjid yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya memberikan sedikit untayan sepatah dua patah kata sebagai rasa takzim kami kepada guru kita Ustaz Abdul Rauf bin Sirajuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan untuk menjalankan puasa ini sampai full Ramadan nanti. Amin. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak yang bulan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan yang paling mulia daripada seluruhnya. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan beribu-ribu pahala di dalamnya. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Allah luaskan seluruh kebaikan di sini melebihi daripada kebaikan yang ada di bulan-bulan yang lain. Maka
maka dari sini potensi besar untuk kita, kesempatan emas bagi kita untuk bisa menggarap ataupun mengambil tawaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di bulan Ramadan ini secara cuma-cuma. Karena Nabi Muhammad SAW sabdakan, "Sumtu shaim tasbih, wa naumuhu ibadah, wa du'auhu mustajab, wa amaluhu mudha'af." Diamnya orang yang berpuasa itu adalah tasbih. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Dan doanya pasti akan dikabulkan, dan seluruh amal kebaikan yang dilakukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan. Hadirin Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebanyakan dari kita, mayoritas dari kita, ketika mendengar yang namanya bulan Ramadan, maka yang pertama kali tergambar di benak kita, yang pertama kali tertulis di intuisi kita adalah gorengan dan gorengan. Nanti kita nih buka pakai apa nih? Pakai tempe atau pakai ote-ote? Atau sibuk mengurusi jadwal bukber, ngabuburit sana sini. Saking sibuknya ngurusin, tiba-tiba kan dapat teleponan nih, "Krim, mau mana nih?" Iya nih, dapat panggilan bukber di Istana Negara bareng Presiden contohnya. Atau kita sibuk memilih di malam nanti mau tarawih di mana kita? Mau di masjid yang 23 apa di mushola yang 11 rakaat? Bingung. Ataupun ikut tren anak muda sekarang, info perang sarung ketika sahur nanti, ataupun hingar-bingar lainnya yang terjadi di bulan Ramadan. Tapi bukan itu inti daripada bulan Ramadan, Bapak Ibu, melainkan bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin untuk mensyukuri adanya bulan Ramadan ini dengan menjadikan daripada diri kita hamba yang selalu berpuasa di setiap saat dan keadaan. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka dari ini Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam salah satu kitabnya, "La tazunnu idza sunta anna shawma tarku ta'ami wa syarabi faqat, bal tamamu shawmi bikafil jawarihi amma yukrihullahu ta'ala." Jangan sampai kita berprasangka, beranggapan bahwasanya puasa yang kita lakukan hari ini hanya sekadar meninggalkan makan dan meninggalkan minum saja, melainkan inti daripada puasa, sempurnanya daripada puasa, yaitu ketika kita bisa menjaga daripada anggota tubuh kita dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larangkan. Dalam artian, ketika perut kita ini puasa, maka mata kita juga ikut puasa. Ketika perut ini puasa, lisan kita juga ikut puasa. Ketika perut kita puasa, telinga kita juga ikut puasa. Akal pikiran kita juga ikut puasa, dan yang paling utama adalah hati kita juga ikut puasa. Karena baginda Nabi SAW sabdakan, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya, melainkan hanya rasa lapar dan rasa haus. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga daripada puasa kita. Hadirin hadirat bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu
perlu kita ketahui potensi terbesar untuk mengotori daripada hati kita di bulan Ramadan ini adalah ketika kita tidak bisa menjaga lisan ini. Jadi intinya di bulan Ramadan ini bagaimana kita bisa selalu seutuhnya menjaga lisan kita, menjaga hati kita, melebihi daripada menahan rasa lapar dan rasa haus. Jangan sampai puasa kita ini rontok. Jangan sampai puasa kita ini pupus cuman gara-gara lisan yang tak terkendali ataupun gara-gara hati kita yang terlalu kotor. Nauzubillah summa nauzubillah. Mohon maaf, contohnya gibah sana, gibah sini, gunjing sana, gunjing sini, julid sana, julid sini. Tanpa disadari, puasa yang kita jalani tidak sedikit pun memberikan arti di dalam kehidupan kita. Tanpa disadari, puasa yang kita jalani sekarang sama sekali tidak bisa memberikan bekas di dalam merubah daripada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keberkahan daripada puasa ini. Maka hadirin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sepantasnya kita di bulan Ramadan yang mulia ini kita menjadikan standar puasa kita ini seperti standarnya baginda Nabi Muhammad SAW. Perlahan-lahan dan belajar. Bukan seperti standarnya orang-orang di luar sana ataupun standar TikTok ataupun standar Instagram. Melainkan kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana puasa kita ini sebagaimana standarnya baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita selama di bulan Ramadan ini mengikuti kajian-kajian Islami, majelis-majelis taklim yang insya Allah sudah terpampang di depan mata kita. Maka kesimpulan daripada tafsir ini yaitu bagaimana di bulan Ramadan yang mulia ini kita berusaha untuk menjaganya. Untuk menjaga bulan Ramadan ini yaitu dengan apa? Dengan membersihkan daripada hati kita. Membersihkan hati kita dari segala sesuatu yang kotor. Membersihkan hati kita dari segala sesuatu yang tidak pantas. Sehingga bukan menjadi masalah berapa hari puasa yang kita lewati, melainkan seberapa jauh bulan Ramadan ini merubah daripada diri kita. Kemudian yang terakhir, tak lupa pula kita juga menservis motor kita atau mobil kita, karena kebanyakannya ketika bulan Ramadan motor dan mobil ini jam 12 siang sering belok. Ya, sering belok. Jadi selain menservis daripada hati kita, kita juga menservis daripada motor dan mobil kita agar di siang hari nanti tidak belok sendiri. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha
Alhamdulillah الذي تكرم على من سبقت منه سوابق الفضل والكرم. اللهم أدم صلواتك وسلامك على عبدك المصطفى حبيبنا وشفيعنا سيدنا ومولانا محمد سيد أهل الجود وسيد أهل الكرم، وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين القدوة في سائر العبادة في سائر الأشهر والأيام، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشر والحشر والزحام، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Para alim ulama, tokoh masyarakat, seluruh jajaran takmir masjid, mushola dan segenap para jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencintai kita, selalu merahmati kita, selalu meridai kita, dan semoga berkat rahmatnya Allah kuasa terawih kita, seluruh rangkaian amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki jenis puasa yang kedua, yaitu shaumul khusus, di situ ada cerita unik yang dialami oleh suami istri. Suatu ketika seorang istri bangun di akhir malam dan suami terlambat bangunnya. Seorang istri masuk di musholanya sholat tahajud. Kemudian seusai tahajud mengatakan, terima kasih ya Allah, Engkau telah mencintaiku. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mencintaiku. Seorang suami mendengar ucapan tersebut, lalu dengan bahasa singkat mengatakan, cek pede nih kamu. Apa pede? Cek percaya diri. Seorang istri mengatakan, wahai suamiku, kalau Allah tidak cinta aku, tidak mungkin aku bisa bangun akhir malam. Harus betul. Kalau Allah tidak cinta aku, Allah tidak rahmat aku, Allah tidak sayang aku, tidak mungkin aku didatangkan di sepertiga akhir malam untuk jungkung ibadah kepada Allah. Ini cerita kita bisa mengkiaskan. Ketika Anda dikasih kemudahan sama Allah, wabil khusus bisa menghadiri majelis taklim walaupun karena COVID. Ini harus kita sadari bahwa ini betul-betul pencerminan Allah, bentuk rasa rahmatnya Allah, bentuk rasa kasih sayang Allah, bentuk rasa cintanya Allah kepada kita semuanya. Percaya diri terhadap Allah. Semoga Allah terus meletakkan makna-makna taufik dan hidayah kepada Allah, sehingga kita terus menerus ke depannya ditambahi ketaatan oleh Allah, diberikan ma'unah terus oleh Allah, sehingga meningkat, terus meningkat sampai betul-betul kita mendapatkan pengampunan dari Allah, dan insya Allah mendapatkan janji-janji Allah, dimasukkan ke dalam pintu surga melalui pintu Ar-Rayyan bagi orang-orang yang berpuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam suatu hadis disebutkan, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari
dikerjakan ikhlas karena mengikuti perintah Allah. Satu kali saja. Ba'adallah minan nar sab'ina khalifah. Allah Ta'ala menjauhkan orang tersebut dari api neraka dengan jarak 70 tahun. Itu 70 tahun. Satu hari puasa kalau diterima oleh Allah. Kalau yang kemarin pertemuan pertama kali kita menerangkan tentang puasa sunnah. Kalau diterima oleh Allah, ditimbang di akhirat lebih berat daripada emas sebesar dunia. Ini ada riwayat kalau satu hari puasa diterima oleh Allah, maka orang tersebut nanti di akhirat tidak akan kelihatan neraka dan tidak akan mungkin masuk neraka. Dan ini suatu isyarat, kata ulama, orang yang ahli puasa tidak akan masuk neraka. Orang yang ahli puasa tidak akan masuk neraka, karena puasa punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lainnya. Di antara kelebihan puasa, puasa ini milik Allah. Atas milik Allah, jadi gak bisa ditutup. Berbeda dengan amal-amal taat yang lainnya, semisal sholat, semisal Quran, atau semisal zikir, atau semisal sedekah. Ini kalau orangnya nanti punya kezaliman di dunia, kemudian di akhirat yang dizalimi bisa nutup, sehingga pahala sholatnya dikurangi, pahala zikirnya dikurangi, kecuali puasa tidak bisa dikurangi. Kenapa? Karena hak murni milik Allah. Kullu amal ibni Adam lah. Semua amal anak Adam untuknya. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li. Kalau puasa untukku. Wa ana azzibi. Bahkan malaikat pun tidak mengetahui berapa pahala yang diberikan bagi orang yang berpuasa, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu milik aku, karena ada keserupaan. Kalau kita di siang hari gak makan, gak minum, dan itu adalah salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga puasa kita diterima oleh Allah, puasa kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa shaumul khusus, keterangannya seperti apa yang barusan kita dengarkan dari tadi Mas Ari, Bang. Nggak tahu dapat bocoran dari mana Mas Ari. Saum puasa ada 3 kemarin, shaumul umum, shaumul khusus, shaum khususin khusus. Kemarin jangan milih yang mana? Oke, shaumul khusus, puasa khusus. Imam Ghazali mengatakan shaumus sholihin, puasanya kaum sholihin. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah, masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar, adkhilna al-jannata ma'al abrar, bersama orang-orang yang saleh. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Shaumus sholihin, sebutannya puasanya orang-orang soleh, atau dengan istilah shaumul khusus. Apa itu shaumul khusus? Para rawuh, seperempat jam kita bahas, sisanya insya Allah tanya jawab. Kaful jawarih anil adhan, mencegah seluruh anggota
bukan hanya perut dan dia bawa perut saja, tapi seluruh anggota dicegah dari apa? Bukan dari makan minum, kalau itu urusan perut. Dicegah dari atham, perilaku yang diharamkan oleh Allah. Monggo dicek, kita sudah berada di hari yang keberapa? Berada di hari yang keempat. Monggo dicek puasa kita. Bukan dicek perut kita, takut. Dicek anggota tubuh kita yang tadi barusan kita dengarkan. Menurut keterangan hadis sudah 3 juta masuk ke dalam surga. Sudah berapa? 3 juta jiwa. Ketika pas buka per hari tenggelamnya matahari 1 juta masuk surga. Nama-namanya sudah dihitung sama Allah. Beruntung bagi orang yang masuk rombongan pertama. Alhamdulillah. Beruntung pula yang masuk rombongan hari kedua. Beruntung pula yang masuk rombongan hari yang ketiga. Kalau kalian berjenang, mudah-mudahan sampun masuk. Makanya dicek tiap malam. Tambah enggak kecintaan terawih? Tambah? Apa? Semangatnya itu malam yang kedua lebih daripada malam pertama, malam ketiga lebih daripada malam kedua, dan seterusnya. Atau sudah termasuk golongan orang-orang yang memajukan softnya? Mudah-mudahan betul ini. Insya Allah. Oke. Yang sudah di tahun dulu sudah tahun ini insya Allah termasuk orang yang mundur softnya. Monggo dicek satu saja dari sekian amal taat itu urusan tarawih. Tambah enggak semangat kita? Tambah enggak kualitas khusyuk kita? Tambah enggak kualitas ikhlas kita? Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Jangan kok ngecek masalah berat apapun buat saya. Gorengannya tadi tambah enak atau tambah gak enak? Kok iso bahas gorengannya? Ya, bubur di mana kuenya? Itu aja yang dalam pikirannya. Nggak pernah ngecek ramainya bagaimana, lampiran Qurannya tambah atau turun, sodakohnya tambah atau turun, masa i'tikafnya tambah atau turun. Mudah-mudahan ditambahi sama Allah. Yang jelas setiap hari 1 juta. Hari ini tambah 1 juta, berarti yang sudah di surga 4 juta. 4 juta. Terus berlalu sampai terakhir 30 juta. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya memasukkan kita. Dengan rahmatnya, bukan dengan tarawih kita, bukan dengan puasa kita, bukan dengan amal kita, tapi dengan rahmatnya. La yadkhula ahadukumul jannah bi'amali, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kalian itu masuk surga dengan amal kalian, wahai para sahabat, secara khusus umumnya, wahai seluruh umatku, la yadkhul, tidak bisa. Jadi jangan kita andalkan tarawih kita, jangan kita andalkan puasa kita. Tidak bisa. Wala anta ya Rasulullah, jenengan nggih boten saged, wala ana. Aku pun juga tidak bisa. Jika Rasul dengan kualitas ketakwaannya menafikan dirinya, bagaimana dengan diri kita para Allah? Illa an yataghammadani Allahu birahmah, kecuali kalau Allah memberikan rahmat kepada diriku. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Amin. Tamannuhu bisittati umur. Puasa khusus ini intinya ada 3. Intinya ada pada 6 perkara. Apa Pak? 6 perkara. Ini tak sebut lengkap ya, sampai jam 9.
Boten. Jangan soal dengan encok kula sing muter dengan 6 perkara. 1, memperhatikan lisan yang barusan dipakai. 2, memperhatikan pandangan mata. 3, memperhatikan telinga. Yang 4, memperhatikan sekujur anggota tubuh kita, dan seterusnya akan kita bahas satu persatu. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang berkah, manfaat. Amin ya. Nah, pertama, hifdzul lisan, menjaga lisan. Namanya shaubul lisan. Puasanya lisan. Apa sih puasa, ibu-ibu, bapak-bapak? Puasa itu al-imsak, menahan. Itu mana puasa. Menahan itu mana puasa. Jadi yang pertama ini syarat orang mendapatkan puasanya orang saleh, atau dengan istilah shaumul khusus, lisannya harus dijaga. Dari apa? Kemaksiatan lisan. Monggo dihitung bareng-bareng Pak, dibantu. 1, nopo ngrasani. 2, nopo bohong, dusta, khianat, nopo apa Pak? Nyelatu. Mau mana ini? Pokoknya kemaksiatan lisan kita hindari. Dan itu sudah dibantu loh Pak, dengan puasa umum mencegah makanan dan minuman. Loh, kok masih loh ya? Padahal sudah perutnya sudah lapar, kita tenggorokannya sudah haus, kok masih ada kesempatan apa masih ya. Menjaga lisan dari kemaksiatan lisan. Caranya bagaimana? Sibukkan ibadah lisan. Sibukkan. Nafsu itu satu di antara 2. Dia akan mencari kekosongan. Kalau diri manusia itu dia kosong dari taat, akan diambil oleh nafsu sehingga disibukkan. Ya, kalau diri manusia itu khususnya lisan kosong, maaf, zikir enggak, Quran enggak, maka akan diambil oleh nafsu sehingga disibukkan oleh kepentingan nafsu. Inna nafsa la'amaratun bisu. Dawibun Imam Syafi'i Muhammad bin Idris alaihi rahmatullah, an-nafsu illam tushghilha bi khair syaghlatka bisyarr. Nafsu itu kalau tidak kamu sibukkan dengan amal ketaatan, maka nafsu akan menyibukkan diri Anda dengan amal kemaksiatan. Makanya caranya mudah untuk menghindarkan lisan ini dari kemaksiatan, sibukkan dengan hal-hal yang berfaedah untuk lisan, diantaranya memperbanyak membaca Al-Quran, walaupun ini surat Al-Ikhlas, walaupun surat Al-Kafirun, walaupun surat Zalzalah. Al-Ikhlas dibaca 3 kali khatam Al-Quran, Al-Kafirun dibaca 4 kali khatam Al-Quran, Az-Zalzalah dibaca 2 kali khatam Al-Quran. Memang kemampuannya pemilik mau ikut tadarusan karena ada kesibukan, mau baca Quran pun juga ada kesibukan. Akhirnya nggak ada lain kecuali memanfaatkan surat-surat yang pendek, tapi pahalanya gede dan besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Yuk kita sibukkan
lisan kita dengan membaca Al-Quran. Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, monggo diperhatikan, al-ghibah tufsidus shaum. Ngerasani itu merusak puasa. Berarti menurut pendapat beliau puasanya batal lagi. Betul kok pahalanya loh, puasanya batal. Loh, pendapat saya tentang Imam Sufyan Ats-Tsauri. Padahal tidak makan, padahal tidak minum. Makanan dan minum hukumnya halal kalau di selain Ramadan, tapi kalau ghibah baik di Ramadan, di luar Ramadan hukumnya kurang sepakat, hukumnya haram. Tapi kalau makan minum hukumnya halal karena puasa, maka tidak boleh. Tapi kan hukumnya halal. Kalau ghibah baik di Ramadan atau selain Ramadan hukumnya haram. Beliau mengatakan al-ghibah tufsidus shaum. Ngerasane niku membatalkan puasa. Tapi enak satu. Enak itu ambil nunggu buka tadi ngenteni tonggono. Enteni ngomong dari kanan selesai, dari kiri putar, dari depan belakang 16 semuanya. La ilaha illallah. Semoga lisan kita dijaga. Kalau ada orang perutnya kosong dari makanan, kemudian mulutnya belum pernah kena air atau kena minuman di siang Ramadan, tapi kalau ghibah istiqomah. Apa istiqomah itu? Kulino ajeng-jeng. Mungkin sampai saat ini belum puasa, padahal sudah 3 hari belum puasa. Tadi disampaikan hadisnya, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa ju'u, bukan illa ju'i, illa ju'u wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan puasa kecuali hanya lapar dan haus. Sama seperti hadis kam min qatin laisa lahu min qiyamihi illa sahar, banyak tarawih tapi tidak mendapatkan pahala tarawih. Kenapa? Karena kesombongan. Aku 20 rakaat, kamu cuma 80. Naudzubillah. Sekali lagi, ayo kita kontrol lisan kita. Oke, jangan nyetir mobil kan, masya Allah. Nyetir mobil, masya Allah, alhamdulillah, gak nabrak. Masa nyetir lisan nabrak banget. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau tutup, pertanyaan sudah di depan kita. Dalam suatu cerita di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada perempuan dua perempuan saat itu sedang mengalami kepayahan di siangnya karena sangat lapar dan haus, sampai mendekati mau mati. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta supaya Rasul mengizinkan untuk tidak puasa. Nah, ini pun Nabi bagi sosok orang yang dimuliakan. Rasul mengatakan, tolong ini ada bawa di hadapan perempuan tersebut, suruh muntah. Apa? Suruh muntah. Yang lapor bawa wadah dari Kanjeng Nabi, dibawa ke rumahnya, lalu mengatakan, tolong kamu muntah. Muntah. Apa Pak hubungannya dengan buka puasa dengan muntah ini? Apa hubungannya ini? Faqa'ah. Satu di antara dua orang tersebut muntah, keluar dengan api darah kempal. Darah apa? Kempal. Walahman arid, daging kempal. Bayangin Pak, padahal puasa
Wa qa'atil ukhra, perempuan satunya juga sama memuntahkan mirip seperti yang pertama, darah dan daging. Para sahabat heran aja. Apa ada kejadian orang muntah keluar daging? Apa ada keterangan orang muntah di bulan Ramadan ini nggak makan nggak minum kok mengeluarkan darah dan daging? Langka terjadi. Ini di antara yang langka. Lalu kemudian para sahabat lapor kepada Nabi Muhammad SAW kejadian tersebut. Rasul bersabda, "Shallu ala Nabi Muhammad." Dua perempuan ini dia menghindari hal yang dihalalkan oleh Allah. Apa? Makan dan minum kan halal. Dia menghindari karena puasa, cuma dia telah melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yaitu menggibahi orang. Wala yartab ba'dukum ba'da ayuhibba ahadukum an yakula lahma akhihi maitan. Jangan sampai hibah, karena ibarat seperti orang hibah itu makan daging kaum muslimin sendiri. Ini pertama dari 6 hal yang menjadi syarat seseorang bisa meraih puasanya orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan, dan mudah-mudahan Allah menjadikan puasa kita puasa yang mabrur. Seperti ada istilah haji mabrur, umrah mabrur, puasa kita tiap hari insyaallah tambah mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah ya Karim. Pertanyaan yang ketiga, imam saat sholat berjamaah merahasiakan bahwa dirinya batal. Apakah makmumnya juga ikut batal? Boten. Mestinya imam itu kalau dirinya batal harus keluar. Tapi ini imamnya malu. Kalau bahasa Alex itu namanya mokong, malu. Dirahasiakan. Setelah salam mengatakan, maaf Bapak Ibu, tadi saya batal. Apakah para jamaah mengulangi? Tidak. Tidak apa? Mengulangi. Matur suwun Pak. Urusan jenengan. Paham? Kalau dirahasiakan, bahkan selesai sholat dia umumkan, tidak berpengaruh sama sekali selama hal tersebut sifatnya rahasia. Kalau seandainya hal yang membatalkan imam itu sifatnya enggak rahasia, contohnya ada aurat terbuka dari imam, bagi makmum tidak boleh ikut, harus mufaraqah, atau mungkin terdengar sesuatu, makmum harus mufaraqah. Kenapa? Karena kelihatan
Ini kan dirahasiakan. Bahkan pernah kejadian orang tanya itu lupa mandi besar kok jadi imam kok mandor sholat kamu terjemaah pulau suki derek mandi urusan jenengan betul, karena itu hal yang bersifat tertutup. Masa jenengan ketika jadi imam wis mandi dulu kan boleh. Jadi ini kalau tambahin walaupun diumumkan tidak mengurangi sholatnya para makmum. Terus adabnya, justru adabnya ini, ketika ada orang lupa belum wudu, ketika ada orang tadi lupa belum mandi besar, ternyata nonton assalamualaikum, saya diam, jangan tambah diumumkan, diam, karena itu loh, kok tambah dibuka, ditutupi. Terus bagaimana? Nanti diulangi sendiri. Imamnya yang mengulangi. Paham ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Masih banyak pertanyaan, kalau coba singkat-singkat mohon nih. Insyaallah sampai jam. Betul nonton kopi ini ya sudah. Izin bertanya, 2 golongan di antara 8 asnaf yang berhak menerima zakat adalah fakir dan miskin. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. 6 yang lain adalah amil, mu'allaf, budak, gharim, fisabilillah, ibnu sabil. Pertanyaannya, jika 6 golongan itu tidak miskin, apakah juga berhak menerima zakat? Maksudnya apa nih? Walaupun gak miskin fakir, jadi fakir miskin itu golongan, 6 golongan ini golongan tersendiri. Paham ya? Kalau fakir karena kefakirannya, kalau miskin karena kemiskinannya, yang lainnya karena sifat-sifat tersendiri. Itu maksudnya. Semisal seandainya maaf, kalau seandainya maaf, di sini kita ambil namanya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu anak jalan. Maksudnya anak jalan, orang yang dalam kondisi bepergian. Maaf, berjalan kemana? Jakarta. Jakarta bepergian sampai tenggiri Solo, waduh, uangnya habis. Padahal dia punya pabrik di Gresik. Punya apa? Pabrik Gresik. Pas di Solo ada orang bagi-bagi zakat, dia berhak menerima zakat. Dengan catatan kan bahwa ini. Jadi Ibnu Sabil, dia kaya, dia mampu, cuma uangnya di rumah. Uangnya apa? Di rumah. Statusnya tetap Ibnu Sabil walaupun tidak masuk fakir miskin, karena punya sifat sendiri namanya Ibnu Sabil. Terus 6 golongan itu tidak ada kaitannya harus fakir atau miskin karena punya sifat tersendiri. Adapun fakir miskin itu sifatnya karena fakir dan karena miskin. Allah Ta'ala berfirman di bawah, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina dan seterusnya. Karena pada bulan Ramadan, karena begitu besar pahala ibadah wajib 70 kali ibadah fardu, apakah boleh semua ibadah sunnah diniatkan ada? Tapi niatnya dilakukan saat pas pelaksanaan sholat itu, bukan nunggu waktu. Misal pas waktu sore saya niat sholat istikharah sebagai nadar nanti malam, karena yang dikhawatirkan ada halangan atau lupa. Sesuatu yang sunnah bisa menjadi wajib kalau dinadari, maka monggo dengan berarti menjadikan sunnah sebagai bisa menjadikan sunnah sebagai wajib dinadari, monggo. Ulama-ulama dulu kalau mencontohkan di antara iktikaf, di antara yang mereka tarawih sebelum masuk ke masjid, dengan niat mau nadar i'tikaf
masjid niatnya nawaitul i'tikafal wajib. Nek sunnah nilainya sunnah, tapi nek karena nadar nilainya jadi wajib. Berarti sama dengan 70 kali i'tikafan. Allahumma sholli ala Muhammad. Duha sunnah jenengan nadari menjadi duhanya fardu, tapi untuk pribadi panjenengan. Tarawih sunnah kalau dinadari menjadi tarawih hukumnya wajib, tapi untuk pribadi panjenengan. Apa penyebabnya? Karena ada sebab namanya maksudnya apa Zohri? Maksudnya ini mewajibkan diri Anda untuk mengerjakan. Ini maksudnya. Jangan i'tikaf tidak i'tikaf hukumnya tidak apa, karena sunnah. Tarawih mau dia tarawih mau ditinggalkan nggak berpengaruh karena hukumnya sunnah. Tapi karena jenengan nadari berarti jenengan wajib melakukan. Karena ada unsur wajib melakukan, maka amalnya dilipat gandakan seperti kewajiban 5 waktu. Apa boleh sholat ditinggalkan? Tidak boleh. Kenapa? Wajib. Begitu pula bagi i'tikaf yang niatnya nadar tidak boleh ditinggalkan, harus dikerjakan. Makanya kalau mau nadar mendekati amal, mendekati amal supaya mungkin kalau ada halangan-halangan tertentu kita tidak kena kafarah nadar. Understand? Yes. Mohon pencerahan. Yang keenam, betul nih, orang berpuasa Ramadan tapi tidak menjalankan sholat 5 waktu. Oh no. Berbu suarga penutunan itu. Ada orang ini Pak, dia muslim Masya Allah full tapi orang so sebaliknya sholat oke tapi bukan bohong. Iya hukumnya. Kenapa hukumnya? Apa itu Islam? Islam itu taslim. Apa itu taslim? Pasrah diri kepada Allah dengan arti menyanggupi apa yang diwajibkan oleh Allah secara total. Jadi nggak boleh pilih-pilih. Itu Islam. Amin. Sama seperti kita wajib iman 124.000 nabi. Satu tok seandainya ada orang saya nggak percaya Musa nggak bisa masuk surga dan hukumnya kafir. Kenapa? Karena risalah itu satu, walaupun nabi banyak tapi tugasnya satu, mengajak orang masuk ke dalam surga. Mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi terakhir Nabi kita Muhammad itu wajib kita imani. Sama seperti rukun Islam, gak boleh dinyamak karena aku pengen sholat dok, puasanya mau soalnya kok kesubet jangan. Jadi harus apa? Satu pak. Ya. Terus hukum puasanya sah. Ada orang seandainya dia sholat gak puasa, sholatnya sah. Ada orang puasa tapi gak sholat, hukumnya sah. Tidak ada kaitannya itu. Cuma bagaimana kondisinya dia? Ono poso tapi boten ono sholat tapi boten poso. Ya ono pacaran itu. Bingung malaikat bingung ya bingung. Nah, hukum syariat agama Islam, mohon maaf, syariat agama Islam ini lebih cenderung terkait tentang urusan sholat. Karena puasa bahasanya boleh orang tidak puasa karena puasa. Oke, walaupun wajib bayar kafarah, tapi kalau sholat walaupun puasa wajib selama punya akal sehat. Makanya sholat dijadikan rukun yang kedua. Sholat dijadikan sebagai rukun yang kedua. Terus bagi orang ini kita sarankan tolong bertobat. Qadhi mumpung bulan puasa. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Oke.
Masuk surga sebab seceguk air ke seekor anjing. Masuk surga sebab satu duri yang dijauhkan dari tengah jalan. Imam Ghazali diampuni dosanya hanya karena sebab seekor lalat dan seterusnya. Oke, segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu dan mengkontrol semampu mungkin. Oke, itu mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Apa betul witir itu sebagai penutup sholat malam? Artinya apakah kalau setelah tarawih kemudian witir lalu tidur dan bangun sepertiga malam tidak boleh sholat malam lagi seperti tahajud, tasbih dan sebelumnya? Witir sebagai penutup itu hukumnya sekedar sunnah. Artinya kalau sekedar sunnah, bagi orang yang witir di awal malam setelahnya masih boleh mengerjakan sholat secara mutlak, apa saja boleh. Paham? Ya, cuma nek saged jenengan dadosake witir di akhir malam, nek saged. Karena hadisnya ij'alu, jadikanlah akhir sholatmu sebagai witir. Ini perintah, tidak setiap perintah menunjukkan kewajiban. Karena ini kembali kepada usul fikih. Jadi tidak setiap perintah itu menunjukkan makna wajib. Ada perintah menunjukkan makna anjuran, seperti kulu washrabu, maksud makan wajib, masak minum wajib, tidak. Makan dan minum itu sekedar mubah. Jadi ini ij'alu, jadikanlah, seakan-akan mengandung makna perintah. Tapi kalau kita telusuri, ulama-ulama mengatakan ini hadis menunjukkan makna anjuran mengakhirkan witir di mana? Di akhir malam. Artinya sekedar anjuran bagi orang yang mengerjakan witir di awal malam, monggo setelahnya mau tahajud, mau tasbih, tidak ada permasalahan. Sing boten asal itu witir 2 kali. Witir apa? La witrani fi lailah, satu malam udah boleh 2 witir. Terakhir pun setelah ini kita isyarat. Bolehkah panitia amil zakat yang mengadakan pengumpulan zakat fitrah dari muzaki yang kemudian diberikan lagi kepada muzaki kembali sebagai penerima zakat, sedangkan panitia tersebut tidak mempunyai SK mandat sebagai penyalur zakat dari lembaga yang berwenang seperti Lazismo atau Lazismo? Lo tambahin Lazismo atau Lazismo? Oke, mengumpulkan 2 pendapat ya. Satu, syarat sahnya zakat fitrah itu jangan sampai nanti zakatnya balik mana. Makanya tolong dikondisikan. Ya, kan biasanya ada kita mau ngasih zakat, balik mana ya sih? Kalau balik mana nggak sah. Yang kedua, ini sangat penting sekali. Jadi amil zakat itu adalah orang-orang yang dari atas sudah mendapatkan SK. Ini hal terpenting. Kalau sudah dapat dari kewenangan di atas, maka berhak dinamakan amil. Kalau amil, walaupun kaya boleh mengambil zakat. Tapi kalau belum dapat dari atasan, sekedar wakil untuk apa? Sekedar apa? Wakil, buatan amil. Buatan apa? Buatan apa? Buatan amil. Nah, ambil zakat ini macam-macam tugasnya. Ada yang mengambil zakat dari para jamaah, ada yang menimbang, ada yang mencatat, ada yang menyalurkan, macam-macam tugasnya. Amil. Intinya pokoknya dikategorikan amil saat ini yang sudah kita ketahui harus betul-betul mendaftarkan diri di lembaga-lembaga tertentu sehingga sudah sah memiliki yang namanya SK.
jangan menisbatkan namanya amin. Pembantu penyaluran zakat, sa'i itu ibadah, itu adalah jasa akhirat. Tapi jangan menisbatkan sebagai, kalau bukan ambil dirujul ambil umum, jangan ambil jangan ambil zakat. Oke, insyaallah lebih mendalam lagi akan kita bahas terkait tentang zakat insyaallah kalau sudah beberapa hari majelis taklim kita mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup doa dari Pak Fauzi, kemudian salat isya wa sebelumnya kita baca doa asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-ghufrana wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-ghufrana wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya Allah ya وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.